Halo rekan-rekan guru hebat sebangsa dan setanah air, salam merdeka belajar, salam guru penggerak. Kembali lagi bersama saya Yuliana Tati Hariyatin, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi atas pengetahuan dan pengalaman baru yang saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan pada modul 11. Adapun skema penyajian dibagi atas 3 bagian, yaitu pertama, konsep atau pandangan yang keliru tentang pendidikan. Yang kedua, refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dari modul 11, yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan yang ketiga, implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, baik itu di kelas ataupun di sekolah. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, konsep yang keliru tentang tujuan pendidikan, tentang proses pengajaran di kelas, dan tentang peserta didik. Seringkali orang memahami bahwa tujuan pendidikan atau tujuan sekolah hanya sekedar untuk mendapatkan ijazah. Akibatnya, siswa mengikuti proses pembelajaran di sekolah hanya formalitas. Siswa mengikuti berbagai peraturan di sekolah hanya karena takut dikeluarkan atau takut tidak lulus. Yang kedua, proses pembelajaran seringkali hanya menekankan aspek kognitif. Tujuan pembelajaran dianggap berhasil jika nilai kognitif sudah tuntas. Jika nilai kognitif belum tuntas, maka anak dipaksa untuk belajar mengejar ketertinggalannya. Akibatnya, anak belajar dengan merasa tertekan, dengan hati yang tidak bahagia. Ketiga, proses pembelajaran seringkali bersifat teacher centris atau berpusat pada guru. Guru hanya mentransfer ilmu kepada peserta didik. Siswa dianggap sebagai objek pembelajaran. Yang keempat, siswa yang tidak memiliki prestasi akademik di sekolah ataupun di kelas seringkali dicap sebagai siswa yang bodoh, lemah, dan tidak kreatif. Seringkali siswa tersebut dianggap remeh oleh teman-temannya. Akibatnya, siswa itu menjadi minder dan tidak percaya diri. Selanjutnya, mari kita mempelajari beberapa konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pertama, makna dan tujuan pendidikan sesungguhnya adalah untuk memerdekakan manusia, baik itu secara lahir maupun batin. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya tidak tergantung pada orang lain, tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Pendidikan harus bisa menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, sehingga dia mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Dengan kata lain, pendidikan harus membuat anak merdeka batin dan merdeka secara lahir. Kekuatan kodrat yang dimilikinya menuntunnya menjadi pribadi yang bisa mengatur hidupnya tanpa diperintah orang lain. Anak mengikuti seluruh proses pendidikan bukan karena keterpaksaan, tetapi lahir dari kesadarannya sendiri. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utamanya. Pendidikan menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kearifan lokal dapat diteruskan atau diwariskan melalui pendidikan. Yang berikut, dasar pendidikan adalah menuntun. Ini berarti tugas guru hanyalah menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia bisa bertumbuh dan berkembang secara utuh. Dalam tugas menuntun, guru berpegang teguh pada prinsip trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Seorang guru harus memberikan teladan, memberikan semangat, dan selalu mendukung siswanya. Yang berikut, dalam tugas menuntun, guru diibaratkan seperti seorang petani atau tukang kebun, dan anak didik adalah biji tumbuhan yang disemai atau ditanam oleh pak tani pada lahan yang telah disiapkan. Sebagai guru, seorang pendidik harus memastikan anak didiknya bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Seperti halnya seorang petani yang menanam, merawat, dan memastikan tanamannya bertumbuh subur hingga menghasilkan buah yang berlimpah. Agar anak didik bisa bertumbuh menjadi pribadi yang baik, maka seorang pendidik harus selalu dekat dengan siswanya. Seorang guru harus mampu memberikan tuntunan agar siswanya dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru juga harus tetap mengingatkan anak didik
agar tetap terbuka terhadap perkembangan zaman, namun tetap waspada terhadap berbagai perubahan. Poin yang berikut, pendidikan harus berpusat atau berorientasi pada murid. Dengan kata lain, pendidikan hendaknya berhamba pada anak. Berhamba pada anak bukan berarti guru menuruti segala kemauan anak. Berhamba pada anak artinya seorang guru melayani anak didiknya dengan hati yang penuh kasih sayang dan penuh ketulusan. Poin yang berikut, pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berarti berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan proses pendidikan yang harus menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Sebagai contoh, pendidikan saat ini sangat menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Yang berikut, Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti adalah pendidikan yang menciptakan keseimbangan atau keselarasan cipta, rasa, karsa, dan karya. Pendidikan budi pekerti sangat penting untuk melatih kesadaran diri anak secara utuh dan menyeluruh. Pendidikan budi pekerti membantu anak untuk menjadi pribadi yang humanis, pribadi yang penuh kasih sayang, pribadi yang memiliki kekayaan hati, karena nilai-nilai kemanusiaan sudah tertanam dalam dirinya. Yang berikut, unsur-unsur yang bertanggung jawab untuk pendidikan anak adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga komponen ini hendaknya saling mendukung, saling bekerja sama, berkolaborasi, sehingga tujuan dan cita-cita pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat tercapai, yaitu mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tinggi. Selanjutnya, pada bagian yang ketiga ini adalah implementasi di sekolah ataupun di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan. Setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian merefleksikannya, maka saya mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru. Karena itu, implementasinya dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah adalah sebagai berikut. Pertama, rutin melakukan refleksi diri. Sebagai pendidik dan pengajar, saya harus mampu membuat anak merdeka secara lahir dan batin. Bagaimana caranya? Saya harus berbenah mulai dari diri saya sendiri. Saya harus melakukan refleksi, membuat evaluasi terhadap diri saya sendiri terkait praktik mengajar, dan juga meminta penilaian dari anak murid dan rekan guru. Hasil dari evaluasi ini menjadi dasar bagi saya untuk membuat rencana pengembangan diri dan rencana tindak lanjut demi perbaikan praktek mengajar saya. Dengan harapan hasil refleksi ini membuat saya menjadi lebih baik. Proses pembelajaran yang saya lakukan tidak membuat anak merasa tertekan dan bersikap munafik, melainkan membuat anak sungguh merdeka lahir dan batin. Yang kedua, saya akan berusaha untuk menciptakan kondisi belajar yang nyaman dan menyenangkan. Lingkungan belajar yang baik sangat penting untuk mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. Karena itu, pembelajaran tidak monoton dalam ruangan kelas, tetapi juga di alam bebas sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, saya akan melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid adalah pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Dalam kaitannya dengan ini, saya akan memberikan kesempatan bagi murid untuk berkreativitas secara mandiri dan berkelompok, menyediakan waktu bagi peserta didik untuk berdiskusi dan berpendapat selama pembelajaran, serta memberikan pilihan kepada murid untuk mendemonstrasikan pemahamannya sesuai minatnya, dan menyediakan berbagai bahan ajar untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid, serta memberikan kesempatan kepada murid untuk mengeksplorasi segala kemampuan potensi dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang keempat adalah menciptakan visi dan program-program sekolah yang berpihak atau berpusat pada murid. Program-program sekolah yang disusun tetap memasukkan unsur-unsur budaya lokal, kearifan-kearifan lokal, dan juga menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi.
Yang kelima adalah menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik. Dan yang terakhir adalah membangun kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan sesama rekan guru, dengan orang tua murid, dengan masyarakat dan pemerintah. Rekan-rekan guru hebat sebangsa dan setanah air, demikianlah pemaparan saya terkait koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebagai pesan penutup, saya mengajak rekan-rekan guru hebat sebangsa dan setanah air, ayo mari bangkit bersama berkolaborasi menciptakan iklim pendidikan yang memerdekakan manusia demi masa depan generasi bangsa yang humanis, cerdas secara spiritual, intelektual, dan sosial. Akhir kata saya ucapkan, salam merdeka belajar, salam guru penggerak, agen transformasi pendidikan. Terima kasih, Tuhan memberkati.